Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Edarkan ganja di kota Jayapura, seorang warga Papua New Guinea diringkus polisi. Bacok 2 pengendara di Jalan Raya Merauke, seorang pemuda diringkus polisi. KPU Merauke mulai mendistribusikan logistik pilkada ke 6 distrik terpencil. Seorang warga negara Papua New Guinea diringkus polisi pada hari Selasa di Jalan Imbi, Kota Jayapura, Papua. Saat digeledah, KP membawa 85 paket ganja siap edar. Kasat Res Narkoba Polresta Jayapura Kota, AKP Febri Pardede mengatakan ganja itu diselundupkan pelaku dari Papua New Guinea melewati perbatasan Skou. Awalnya kita dapatkan dari masyarakat juga bahwa memang yang bersangkutan ini terlihat menggunakan tas dan di mana tas tersebut berisi dengan paket-paket ganja yang sudah siap edar. Kemudian mendapatkan informasi tersebut dari anggota opsional kami, menindaklanjuti kemudian menghadang yang bersangkutan itu tepat di depan Taman Imbi itu pada tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 2 dini hari. Nah, pada saat diamankan yang di tempat di yang bersangkutan itu diamankan terdapat 85 bungkus, sekitar 85 bungkus paketan ganja yang siap edar. Ada yang terdiri sudah dipisah-pisah, itu ada yang bungkusan kecil, kemudian dengan bungkusan sedang, dan kemudian kami langsung bawa ke Polresta untuk dilakukan tindak lanjut. Saat ini pelaku masih dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota. Pelaku terancam hukuman penjara 7 tahun. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polisi tidak membutuhkan waktu lama. Pelaku yang membacok 2 warga pada 17 November lalu akhirnya ditangkap. Tindakan pelaku tergolong sadis. Pelaku bersama temannya berboncengan menggunakan sepeda motor, membacok seorang warga yang juga mengendarai sepeda motor tepat di depan SMP Negeri 2 Merauke di Jalan Brawijaya. Tidak sampai di situ, setelah membacok korban yang pertama, pelaku kemudian membacok seorang wanita yang sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Sultan Syahrir. Seperti korban pertama, wanita pengendara motor kedua juga jatuh tersungkur. Polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap seorang pelaku. Sekitar pukul 4.45 waktu Indonesia Timur, ya. Jadi saat itu matahari memang belum terbit, ya, tapi sudah situasi pagi hari. Ya. Nah, ini pelaku berboncengan, dan untuk motif kita masih mendalami. Memang saat ini, ya, motif pelaku cukup random, ya, artinya melihat orang yang sedang di jalan untuk menunjukkan yang bersangkutan ini ya mungkin dianggap jagoan, ya, karena awal mula kita mengamankan, ya, dari kejadian 545, kemudian berselang beberapa jam, ya, tidak sampai 1x24 jam, itu pelaku diamankan beserta 4 orang lainnya, yang mana di saat kejadian ada 3 orang rekannya yang bersama-sama dengan pelaku. Kita masih menunggu prosesnya, apakah para pelaku atau mungkin orang-orang yang diamankan bersama para pelaku ini kemudian terlibat atas tindak pidana yang terjadi. Pelaku terancam hukuman penjara 5 tahun. Polisi juga menyita sebuah parang yang digunakan pelaku. Sementara itu, 4 teman pelaku masih dalam pengejaran polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Warga Merauke, Papua Selatan saat ini kesulitan mendapatkan minyak tanah. Sebagian warga harus keliling kota mencari agen yang masih menyimpan stok minyak tanah. Kalaupun ada, warga harus antre berjam-jam untuk mendapatkan jatah 5 liter minyak tanah. Warga beramai-ramai mendatangi agen minyak tanah di Jalan Para Komando, Merauke. Warga harus antre lebih dari 2 jam. Dari jam berapa tadi antri? Dari jam 8. Sampai sekarang baru dapat ini Bu ya? Iya. Memang susah carinya Bu minyak tanah? Kayaknya masih kurang untuk Masih kurang ya? memenuhi Oh gitu. kebutuhan masyarakat Merauke. Belinya berapa seliter ini Bu? 3.500. 3,5. Jam 8. Sampai sekarang ini belum dapat ya? Nah, ini memang tunggu antri aja, betul. Jadi kita bukan menang-menang, ya toh. Oh gitu. Nah. Tapi susah carinya Pak? Ya memang susah. Memang perlu tambah sebenarnya Merauke ini pangkalan kurang Pak Oh, gitu. sebenarnya. Bisa, Ini Pak, kan ya? dari banyak urat, banyak jauh dari jauh sana toh. Oh gitu. Bukan lokal saja ini. Untuk mendapatkan minyak tanah, warga sejak pukul 7 pagi sudah harus mengantre minyak tanah dan 4 jam kemudian mereka baru bisa pulang dengan membawa jeriken berisi 5 liter minyak tanah. Sebagian besar warga Merauke masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar. Salah satu faktor adalah harganya yang murah, yaitu Rp3.500 per liter. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke mulai mendistribusikan logistik pilkada ke kawasan terjauh. Logistik dikirim menggunakan kapal ke 6 distrik di pedalaman. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, mengatakan 6 distrik yang diprioritaskan sangat jauh, sehingga KPU sudah mempertimbangkan waktu tiba logistik pada H-1 hari pencoblosan. Kita akan menggeser logistik untuk pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur untuk 6 distrik ya, untuk di wilayah Kimam, wilayah Wan, Kontuar, Padua, Tabonji dan juga Ilwayap. Jadi hari ini sesuai dengan jadwal kami dalam proses distribusi, 6 distrik ini akan kita geser terlebih dahulu untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah nanti bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Merauke. Kenapa terlebih dahulu mau digeser di Ya, 6 distrik ini? alasan kenapa kami harus menggeser terlebih dahulu 6 distrik ini karena dari sisi geografis distrik ini cukup jauh ya, jauh dan sulit, sehingga kita harus memastikan bahwa seluruh logistik ini harus tiba di tempat tujuan, tempat waktu, dan juga sampai di TPS-TPS yang tersulit ini juga pun harus tepat waktu sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa dilaksanakan 27 November nanti. Untuk 16 distrik lainnya, KPU tetap mengacu pada aturan, yaitu didistribusikan pada 24 November mendatang. Seluruh logistik pilkada serentak saat ini masih disimpan di gudang KPU. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Mimika menyiagakan 286 polisi dalam debat kandidat yang digelar Rabu malam. Debat kandidat kedua Pilkada Mimika berlangsung di Gedung Olahraga Futsal Kabupaten Mimika. Ratusan polisi akan berjaga di sejumlah titik seperti di pintu masuk, pintu belakang gedung, dan di halaman gedung. Kabak Ops Polres Mimika AKP Sahjuri mengatakan sesuai permintaan KPU, masa pendukung paslon yang boleh masuk ke ruangan hanya berjumlah 100 orang. Dengan Kodim, dengan Satpas 3, dengan Brimob, kita melaksanakan pengamanan debat cabuk ya jilid kedua. Untuk seluruh personil yang dikerahkan ya sesuai dengan sprint 286 ya. Dibagi menjadi beberapa bagian atau istilahnya apa ya, ring-ring ya, ring 1, ring 2, ring 3. Untuk yang di dalam ya, ring 1 itu ada Sat Intel dengan sabara yang berpakaian preman, itu yang di dalam. Kemudian di pintu-pintu untuk sabara pakaian preman juga ada pintu masuk. Kemudian ditambah dengan dari escape yang di belakang. Nanti di belakang ada escape di belakang. Kemudian untuk penempatan
dari rekan kita dari Satpas 3 Brimob 30 orang di pintu masuk. Dan kemudian di luarnya ada juga butir-butir lalu lintas. Kemudian masuk ke dalam, di sisi dalam di paling ujung itu ada Batalion B, anarkis di sebelah kanan dan PH di sebelah kiri yang di ujung. Ya, itu pembagian titik-titiknya. Dalam itu sudah terbatas ya. Di situ hanya untuk para pendukung paslon itu ada 100 jadi 300 ya, disiapkan 300. Polisi juga memperingatkan masa pendukung paslon tidak berbuat anarkis karena akan ada tindakan tegas dari kepolisian. Pilkada Mimika diikuti oleh 3 pasangan calon. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Sepekan menjelang pilkada serentak, Polres Merauke mulai melakukan pergeseran ratusan polisi ke 22 distrik. Menurut Wakapolres Merauke, Kompol Dianovita Peters, pergeseran itu dilakukan karena ada TPS yang berada di pedalaman. Selain mengamankan pilkada, polisi juga akan bertugas hingga rekapitulasi selesai. 11 kelurahan dan 22 distrik. Ya, pada saat ini untuk saudara-saudara kita yang akan melaksanakan pengamanan TPS, ya, mereka tidak dapat melakukan izin ya kecuali apabila dalam keadaan urgent ya, karena memang keterbatasan personil sehingga kita tidak ada pemain cadangan. Jadi tidak ada pergantian personil sehingga buat saudara-saudara kita ini mereka tidak bisa melakukan izin kecuali dalam keadaan urgent. Pengamanan itu diawali dari pergeseran kotak suara, terus pengamanan TPS, terus hitung, pungut, terus berikut akan dikawal kembali ke tingkat PPD. Setelah itu pungut suara. Setelah itu akan dikawal kembali sampai ke kabupaten. Jadi memang cukup panjang ya. Kita mohon dukungan juga dari seluruh masyarakat. Semoga kita para petugas yang bergeser ini tetap diberikan kesehatan. Wakapolres juga meminta polisi yang bertugas di pedalaman agar bekerja profesional dan menjunjung tinggi undang-undang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polri dan TNI wajib netral dalam Pilkada Serentak 2024. Dan Yonde Brimob Merauke, Kompol Basri, mengingatkan anak buahnya bahwa Brimob harus bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi di tanah air, termasuk Pilkada Serentak. Dan Yon akan menjatuhkan sanksi tegas bagi anggota yang mendukung pasangan calon tertentu. Untuk anggota kami sesuai dengan petunjuk dari atasan atau pimpinan atas, baik dari Mabes Polri maupun Satuan Polda Papua maupun Papua Selatan maupun dari Satbrimob sendiri. Kami menjunjung tinggi netralitas Polri, tidak ada keberpihakan, tidak ada mendukung salah satu paslon. Kami sebagai anggota Polri, khususnya Satbrimob, memegang teguh netralitas kami. Jadi tidak ada untuk anggota Satbrimob mendukung salah satu paslon. Jika saja ada yang mungkin melanggar dengan ketentuan ini, seperti apa nanti tindakannya, Pak? Baik, terima kasih. Sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, pasti ada sanksi, Pak. Ya, nanti sesuai dengan undang, baik itu undang-undang pemilu maupun undang-undang pidana. Brimob Batalion D Merauke memiliki kewenangan yang cukup luas, mencakup wilayah Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Pasukan Brimob disiapkan untuk membantu pengamanan, terutama di wilayah rawan gangguan kelompok kriminal bersenjata. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Biaya pembuatan paspor akan mengalami kenaikan tarif pada 17 Desember 2024. Kenaikan tarif itu sesuai peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2024. Kepala Kantor Imigrasi Jayapura, Roni Fajar Purba, mengatakan saat ini imigrasi sedang melakukan sosialisasi kenaikan tarif sehingga masyarakat tidak kaget. Perubahan tarif PNBP di keimigrasian yang akan berlaku tanggal
17 Desember. Jadi kita sosialisasikan juga kepada masyarakat ya melalui wadah ini tentang akan adanya penyesuaian tarif PNBP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang akan berlaku mulai dari tanggal 17 Desember. Dari sebelumnya berapa Pak? Naik berapa? Tarif itu variatif, jadi ada masa berlaku paspor biasa untuk jangka waktu 5 tahun 350. Paspor elektronik yang masa berlaku 5 tahun 650. Yang 10 tahun menjadi 950. Jadi perubahannya itu di yang paspor elektronik masa berlaku 10 tahun. Kalau masa berlaku 5 tahun itu 650 sesuai yang saat ini. Jadi ini penyesuaian tarif. Saat ini biaya pembuatan paspor biasa 48 halaman harganya Rp350.000 per buku dan paspor biasa elektronik 48 halaman harganya Rp650.000 per buku. Mulai tanggal 17 Desember tarif pembuatan paspor akan naik baik elektronik maupun non-elektronik. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 2024 di kantor imigrasi Jayapura mencapai 192% atau sebesar 6 miliar 32 juta rupiah. Jumlah ini naik 2 kali lipat dari target imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi Jayapura Roni Fajar Purba mengatakan pendapatan tersebut berasal dari 5 sektor, yaitu penerbitan paspor, sewa tanah dan gedung, visa, izin keimigrasian, serta pendapatan ganti kerugian negara. Menurut Roni, pendapatan tersebut melampaui target karena banyak masyarakat setempat yang membuat paspor. Pendapatan PNBP-nya itu berasal dari penerbitan paspor, izin tinggal. Untuk PLB gratis. Karena PLB sesuai agreement dan sesuai apa itu biaya PNBP-nya Rp0. Memang jadi tidak ada pengutipan untuk fasilitas batas. Jadi memang itu bentuk kehadiran negara untuk memfasilitasi perlintasan tradisional bagi masyarakat yang ada di perbatasan untuk melakukan hubungan melakukan kunjungan ke Papua Nugini. Pada tahun 2024 ini realisasi penerimaan PNBP di kantor imigrasi sudah mencapai 6,32 juta 222 miliar 6 miliar,32 yang mana pada target PNBP di 2004 yang dicanangkan di tahun 2023 kemarin kita adalah sebesar 3 miliar 536 juta rupiah. Artinya capaian realisasi PNBP di tahun 2024 ini mengalami kenaikan mencapai 192%. Jadi yang ditargetkan di awal. Roni Fajar Purba menambahkan target pendapatan negara bukan pajak PNBP 2024 lebih tinggi dari tahun 2023 lalu. Ia optimis di sisa bulan ini hingga Desember 2024 mendatang, imigrasi Jayapura bisa mencatatkan PNBP mencapai 7 miliar rupiah. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan wanyambe.